Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Ainal Masya dengan NIM 122319337. Di sini saya akan mengerjakan tugas Applikom bab 3 yaitu linear programming. Nah, di sini untuk linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasi produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, batasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada dua model dalam linear programming. Yang pertama ada model grafik, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua itu ada model simplex, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui literasi di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimisasi, dan biaya minimum atau minimisasi. Namun pada model simplex, jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam POM, harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan variabel, yang kedua fungsi tujuan, dan yang ketiga fungsi kendala atau batasan. Nah, setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM for Windows. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini contoh pertama. Perusahaan mebel Minol membuat meja dan kursi dari kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata $7 dan setiap kursinya itu 5. Ringkasan data mengenai meja dan kursi ada pada tabel berikut. Nah, di sini ada data perusahaan Minol, itu ada pekerjaan tukang kayu dan pengecatan, kemudian ada jam yang dibutuhkan, meja dan kursi, dan jam kerja yang tersedia per minggunya. Terus pertanyaannya adalah, berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan Minol maksimal? Nah, kita langsung ke aplikasi POM. Kita klik modul, kemudian kita pilih yang linear programming, kemudian kita ke file, kita pilih new, kemudian di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan mebel Minol. Kemudian untuk number of contracts-nya 2, nomor miss, kemudian kita lanjut ke OK. Nah, di sini datanya kita masukin, teman-teman, sesuai dengan data yang ada di soal. Nah, di sini datanya udah saya masukkan dan pastikan datanya yang kita masukkan itu udah benar dan sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah itu, kita langsung klik solve. Nah, di sini untuk datanya, untuk hasilnya udah muncul. Kemudian di sini ada linear programming resultnya, ada range-nya.
solution list-nya ada dual iteration, dan karena yang ditanyakan itu berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan maksimal, kita lihat di grafiknya. Nah, di sini agar produksi meja dan kursi itu maksimal, maka produksi mejanya itu 30 dan kursinya itu 40, dengan total profitnya itu 410. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 100 gram, sedangkan telurnya 120 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah 5.000 dan es krim B adalah 6.000. Berapa buah es krim yang harus diproduksi? Kita langsung ke file, new, nah di sini untuk titelnya kita ganti menggunakan perusahaan es krim. Kemudian untuk number of constraints-nya 2, number of variable-nya tetap 2, dan objektifnya tetap maximis. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita masukin datanya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini setelah data yang kita masukkan sudah benar, kemudian kita langsung ke solve. Nah, di sini udah muncul semuanya, teman-teman. Ada linear programming result, ada ranging, ada solution list, dan sebagainya. Karena yang ditanyakan berapa buah es krim yang harus diproduksi agar maksimal, yaitu kita lihat di grafiknya. Nah, maka di sini untuk memproduksi es krim A itu sebesar 16, kemudian untuk es krim B-nya itu 18, dan keuntungan totalnya itu 188.000. Bisa teman-teman lihat di sini grafiknya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita lanjut ke next video, teman-teman. Di video kali ini melanjutkan soal nomor 3 mengenai linear programming. Langsung saja ke soalnya. Sebuah pabrik garment menghasilkan dua model pakaian pria dan wanita. Perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku kain dan benang. Untuk membuat satu buah baju pria diperlukan kain 3 meter dan benang sebanyak 2 roll, sedangkan baju wanita memerlukan sebanyak 2 meter kain dan benang sebanyak 3 roll. Jumlah kain yang tersedia itu 120 meter dan benang tersedia 140 roll. Harga jual baju prianya 8.000 per unit dan harga jual baju wanitanya 10.000 per unit. Berapa unit baju pria dan wanita yang diproduksikan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Kita langsung ke aplikasi POM, kita klik file, kita pilih yang new, kemudian untuk titelnya kita ganti menggunakan perusahaan garment. Untuk number of constraints-nya tetap 2, number of variable-nya juga tetap 2, objektifnya sama, masih maksimis. Kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita masukin datanya teman-teman sesuai yang ada di soal. Nah, di sini saya udah masukin datanya sesuai yang ada di soal, yaitu baju pria dijual dengan harga 8.000, baju wanitanya 10.000, dan seterusnya. Kalau udah, kita langsung klik ke solve. Nah, di sini udah muncul hasilnya semuanya, teman-teman. Kemudian kita langsung ke grafiknya aja untuk melihat jumlah maksimal yang harus diproduksi. Nah, di sini untuk jumlah maksimal baju pria yang harus diproduksi itu 16 dan baju wanitanya itu 36 dengan total keuntungan atau total laba 488. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Perusahaan A memproduksi dua jenis barang yaitu A dan B. Untuk itu dibutuhkan dua jenis bahan mentah yaitu X dan Y. Untuk setiap unit produk, A memerlukan bahan baku 4X dan 3Y, sedangkan untuk memproduksi B diperlukan bahan baku 2X dan 5Y. Bahan baku X yang dimiliki perusahaan tinggal 100 unit, sedangkan untuk bahan baku Y tinggal 120 unit. Jika produk A dijual dengan harga 5.000 dan produk B seharga 7.000, tentukan jumlah produksi yang optimal. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi POM. Kita klik file, pilih yang new. Kemudian di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan aja. Kemudian number of contracts-nya 2, number of variabelnya juga tetap 2, untuk objektifnya maksimis. Kita langsung klik OK. Selanjutnya di sini kita masukin datanya sesuai yang ada di soal. Nah, di sini saya sudah masukin datanya, teman-teman. Sudah sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita langsung klik solve aja. Nah, di sini hasilnya sudah tertera. Kemudian untuk melihat jumlah produksi yang optimal, kita langsung ke grafiknya. Kemudian di sini untuk produksi barang A itu optimalnya 18,5 atau kita bulatkan menjadi 19. Kemudian untuk produksi barang B itu senilai 12,8 atau kita bulatkan menjadi 13, kemudian mendapatkan keuntungan senilai 182.857,1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini sebelumnya bisa teman-teman lihat grafiknya yang ada di sini. Kemudian untuk soal nomor 5, perusahaan Brilliant menghasilkan dua jenis sepatu, yaitu sepatu dengan merek Italy dan Felix. Merek Italy dibuat dengan sol dari bahan karet, sedangkan Felix dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A, khusus untuk sol karet, B, khusus untuk sol kulit, dan C, untuk finishing. Untuk setiap lusin sepatu dibutuhkan waktu. Yang pertama, Italy dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B dan di mesin C selama 6 jam. Kemudian yang Felix dikerjakan tanpa melalui mesin A, melalui mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A itu 8 jam, melalui mesin B 15 jam dan mesin C 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap lusin sepatu Italy itu 30.000 dan Felix 50.000.
Tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal. Kita langsung ke aplikasi POM, klik File New, kemudian di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan Brilliant. Number of constraints-nya kita kasih 3. Untuk number of variabelnya tetap 2, objektifnya tetap maximise, kita klik OK. Kemudian di sini kita masukin data sesuai yang ada di soal. Nah, di sini sudah saya masukkan datanya. Kemudian kita harus cek lagi agar data yang kita masukkan benar-benar sudah valid sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah itu kita langsung klik solve. Nah, di sini udah muncul teman-teman untuk hasilnya. Kemudian untuk melihat jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal, kita lihat di grafiknya. Nah, di sini untuk produksi Itali itu 0,83 agar mendapatkan laba yang maksimal. Kemudian untuk produksi Felix itu 5 dan keuntungan totalnya itu 275. Nah, di sini bisa teman-teman lihat grafik. Di video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengerjakan soal mengenai linear programming menggunakan aplikasi POM. Nah, di sini akan mengerjakan soal nomor 6, yaitu perusahaan Electrocom Corporation memproduksi 2 jenis produk elektronik, yaitu air conditioner atau AC dan kipas angin besar. Proses assembling masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat listrik dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan kawat listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang tersedia 240 jam waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 140 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing $200 dan $50. Sedangkan biaya per unit AC dan kipas angin masing-masing $175 dan $35. Berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Kita langsung masuk ke modul ke aplikasi POM-nya. Kita pilih yang linear programming. Kemudian kita klik file new. Nah, di sini untuk titelnya kita ganti menggunakan perusahaan Electrocom Corporation. Nah, kalau udah, number of constraints-nya tetap 2. Kemudian number of variabelnya juga 2. Untuk objektifnya maximise sama, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita masukin datanya yang ada di soal. Kemudian setelah data kita masukkan sesuai dengan soal, kita masuk ke solve. Nah, di sini udah muncul teman-teman untuk hasilnya.
Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan itu, kita langsung ke grafiknya. Nah, di sini untuk penjualan optimal AC itu 40, kipas anginnya 60, dan keuntungannya itu 1.900. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7, yaitu PTB menghasilkan dua jenis tas, yaitu tas kerja dan tas wanita dengan bahan baku berupa kulit dan plastik. Untuk setiap unit tas kerja dibutuhkan 6 lembar kulit dan 3 lembar plastik. Bahan baku yang dimiliki perusahaan adalah 240 lembar kulit dan 180 lembar plastik. Harga jual tas kerja 80.000 dan tas wanita 40.000. Tentukan jumlah produksi agar menghasilkan penerimaan optimal. Kita langsung klik file, pilih new. Kemudian untuk titelnya kita ganti dengan PTB. Untuk number of contracts-nya tetap 2, number of variable-nya 2, objektifnya tetap maksimis. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita masukin datanya sesuai yang ada di soal, teman-teman. Nah, di sini saya udah masukin datanya. Kemudian datanya udah sesuai dengan data yang ada di soal. Kemudian kita langsung klik solve. Nah, di sini udah muncul hasilnya, teman-teman. Kemudian untuk menjawab berapa jumlah produksinya yang optimal, kita masuk ke grafiknya. Nah, di sini ternyata untuk jumlah produksi agar menghasilkan penerimaan optimal itu untuk tas kerjanya itu 240 dan untuk tas wanitanya 180. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Sebuah agen periklanan merencanakan untuk mempromosikan deterjen cuci dengan budget $100.000. Untuk itu diputuskan untuk melakukan promosi di TV dan koran. Setiap spot iklan TV membutuhkan biaya sebesar $3.000 dan setiap promosi di koran membutuhkan biaya sebesar $1.250. Berdasarkan survei lapangan, rating penonton TV sebanyak 35.000 orang dan koran sebanyak 20.000 orang. Perusahaan memutuskan untuk sedikitnya 5 spot iklan di TV dan tidak lebih dari 25 spot iklan di TV. Sedikitnya 10 kali iklan dan paling banyak 50 kali di koran. Berapa kali sebaiknya iklan di TV dan koran diajukan berdasarkan budget yang tersedia. Kita langsung ke file, pilih yang new. Kemudian untuk titelnya kita kasih agen periklanan. Untuk number of contracts-nya tetap 2, number of variable-nya 2, objektifnya maksimis. Kita klik OK. Nah, di sini kita masukin angkanya 35.000, kemudian 5 dan 25, di sini 50, 10 dan 20.000. Setelah itu diisi RHS-nya 3.000. Nah, di sini untuk X1-nya itu adalah
TV, kemudian X2-nya itu koran. Kalau data sudah benar, kita langsung saja klik solve. Kemudian klik tile. Nah, di sini hasilnya udah keluar teman-teman. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, berapa kali sebaiknya iklan di TV dan koran dilakukan berdasarkan budget yang tersedia, kita ke grafiknya. Di sini untuk TV itu produksi maksimalnya 50 dan korannya itu 0. Kemudian untuk keuntungannya itu 1.750.000. Selanjutnya kita ke soal nomor 9, tapi kita lanjut di next video. Di sini saya akan melanjutkan latihan soal nomor 9, yaitu sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, yaitu barang A dan barang B. Perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku 1 dan bahan baku 2. Untuk membuat satu unit barang A diperlukan BB1 sebanyak 3 unit dan BB2 sebanyak 2 unit. Barang B diperlukan BB1 sebanyak 2 unit dan BB2 sebanyak 3 unit. Jumlah BB1 yang tersedia 120 unit dan BB2 tersedia 140 unit. Harga jual barang A itu 8.000 per unit dan harga jual barang B 10.000 per unit. Berapa unit barang A dan barang B harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Nah, kita langsung ke file, kita pilih yang new, kemudian untuk titelnya kita kasih perusahaan aja. Untuk number of contents-nya tetap, nomor variabelnya tetap 2, objektifnya maksimis. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita masukin datanya sesuai yang ada di soal ya teman-teman. Nah, di sini saya udah masukin datanya sesuai yang ada di soal nomor 9. Kemudian kita langsung masuk ke solve. Pilih yang tile. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, kita langsung ke grafiknya aja. Bahwa perusahaan harus menghasilkan unit barang A sebesar 16 buah agar memperoleh penerimaan yang maksimal. Kemudian untuk barang B, perusahaan harus memproduksi 36 unit agar perusahaan menerima penerimaan yang maksimal. Kemudian untuk keuntungannya itu 488.000. Selanjutnya ke soal nomor 10. Sebuah pabrik sepatu ideal membuat dua macam sepatu dengan merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 itu 8 jam, mesin 2-nya 15 jam, dan mesin 3-nya itu 30 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 30.000 dan sepatu X2 menghasilkan laba 50.000. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya?
Kita langsung ke aplikasi POM, kita klik file, pilih yang new, kemudian kita kasih titelnya sepatu ideal. Untuk number of constraints-nya 3, number of variable-nya tetap 2, dan objektifnya tetap maximise. Kita klik OK. Kemudian di sini kita masukin datanya sesuai yang ada di soal teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya udah masukin datanya sesuai yang ada di soal nomor 10. Kalau udah dan data yang udah masukin udah valid, kita klik solve. Nah, ini hasilnya udah muncul teman-teman. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, kita langsung ke grafiknya aja. Nah, untuk mendapatkan laba yang maksimal itu, perusahaan sepatu harus memproduksi sepatu XI sebesar 0,83 dan sepatu X2 sebesar 5 unit dengan total keuntungannya itu 275.000. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu nomor 11. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi dua macam barang elektronik, yaitu televisi dan radio atau tab. Setiap televisi diproses secara berturut-turut selama 30 menit pada departemen 1, 40 menit pada departemen 2, dan 1 jam pada departemen 3. Sedangkan radio atau tab diproses selama 25 menit pada departemen 1, 20 menit pada departemen 2, dan 10 menit pada departemen 3. Keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan televisi sebesar 200.000 tiap unit dan radio tab sebesar 120.000 tiap unit. Kapasitas pengoperasian masing-masing departemen setiap harinya: departemen 1 selama 50 jam, departemen 2 selama 46 jam 40 menit, dan departemen 3 selama 40 jam. Jika setiap produk yang diproduksi selalu laku terjual, tentukan yang pertama, formulasikan permasalahan di atas dalam bentuk program linear, dan yang kedua, berapa unit TV dan radio atau tab harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Kita langsung ke aplikasi POM, kita klik file, pilih yang new, kemudian titelnya kita ganti perusahaan elektronik. Oke, untuk number of constraints-nya kita kasih 3, number of variable-nya tetap 2, dan objektifnya tetap maximise. Kemudian kita klik OK. Dan di sini kita masukin data sesuai yang ada di soal teman-teman. Selanjutnya, kalau datanya udah dimasukkan, kita langsung klik solve. Kemudian klik tile. Nah, di sini nanti hasilnya akan muncul semuanya, teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, formulasikan permasalahan di atas dalam bentuk program linear. Di sini udah dalam bentuk program linear. Kemudian untuk berapa unit TV dan radio atau tab harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Kita langsung ke grafiknya. Agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan setiap hari harus memproduksi TV senilai 25 unit dan radionya 90 unit dengan keuntungannya Rp15.800.000. Nah, cukup itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.